Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lagi-lagi kita membahas dongengan para habib. Dan insya Allah kita akan terus berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat muslim bahwa banyak sekali cerita-cerita bohong yang dibungkus rapi seolah-olah itu adalah bagian dari kemampuan wali Allah dengan bantuan karomah-karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para wali-wali. Padahal itu semuanya adalah cerita-cerita karangan yang tidak jelas asal-usulnya, apalagi kebenarannya. Dan itu jelas hanyalah dongengan-dongengan belaka. Dan banyak sekali cerita-cerita dongeng dari para habaib yang harus dibongkar, dijelaskan kepada umat muslim, dan diluruskan. Kalau tidak, maka akan sangat bahaya. Karena cerita-cerita seperti ini dapat merusak akidah kaum muslimin. Dan kita akan menyimak dulu sebuah video cerita bohong yang disebarkan oleh seorang habib yang sangat berbahaya bagi akidah kaum muslimin. Kita simak videonya. Ketika dulu saya tinggal di Tanah Mas. Dari rumah Tanah Mas ini lurus, Tugu Muda, mestinya kan lurus naik, kemudian Rumah Sakit Karyadi, naik lagi sampai kemudian Magelang, ambil Wonosobo, Purwokerto kan gitu. Begitu sampai Tugu Muda, beliau teriak, kiri. Beb, jalannya lurus, wes pokoknya kiri. Aji, biar saya ikut kiri. Kanan, arah berkota. Dari kiri Pemuda, arah kanan itu kan menuju ke apa? Sampai di berkota itu mandek, berhenti sini. Ini kuburan. Kenapa? Mandek. Ono sing nangis jaluk dulu. Saya kalau usah melihat beliau begitu, wajah agak merah, matanya apa? Udah berani bantah saya. Ono sing nangis apa? Jaluk dulu. Ayo wis, terus piye? Parah nih dong, turun kita dari mobil. Saya gandeng, nyabrang. Ini masuk gangnya dia Saleh. Ini, jadi bukan lewat ini tuh. Jadi kita lewat gundukan tanah yang sampai gocekan apa? Ya saya ikuti. Jalan di depan. Iki sing nangis. Iki sing njaluk tulung iki. Ayo ditungaki. Non sewu, maaf, kuburan non Islam. Iki nangis, yuk. Iki nangis digebuki oleh apa? Malaikat. Syahadat lebokno Islam. Ben ora digebuki. Saya sudah pakai akal. Perintahnya orang semacam ini seperti Nabi Allah Khidir sama apa? Nabi Musa. Musa. Kalau pakai akal Nabi Musa nggak ketemu kan? Nah, kaum muslimin, lagi-lagi ini dongengan yang menyamakan seorang habib seperti Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW sebatas mendengar tangisan orang di dalam kubur. Kemudian Nabi mendoakan, mendoakan muslim yang sudah mati, yang sudah dikubur. Tapi ketika Nabi mendoakan orang yang mati di atas kekafiran, Allah melarang. Tapi ketika Nabi mendoakan orang yang mati di atas kekafiran, Allah Subhanahu wa taala melarang. Tapi Habib ini lebih dari Nabi. Lebih dari Nabi. Mendengar tangisan orang kafir yang sudah mati, sekaligus mendoakan orang kafir yang sudah mati, bahkan mensyahadatkan orang kafir yang sudah mati. Ini kan sudah lebih dari Nabi Muhammad SAW namanya. Dan memang bukan main-main. Kisah karomah-karomah para habib di dalam dongengan para habib memang luar biasa. Bahkan Habib ini menyamakan mereka dengan Nabi Khidir dan Nabi Musa untuk mendukung kisah dongengnya. La ilaha illallah. Terlalu berani Habib ini, ya. Kita lanjutkan lagi mendengarkan dongengan Habib ini. Apakah berhasil mereka ini mensyahadatkan orang kafir
yang sudah mati ini. Tanah hukumnya saya pegang, saya syahadat. Sudah la ilallah, sudah Muhammad Rasulullah, sudah wes ditemani lah beliau. Habis itu, wes saya kis menang. Gue bakal ngabari saudara-saudaranya bahwa masuk Islam itu selamat. Nggak bakal dikebuki oleh malaikat. Perjalanan ke Purwokerto. Perjalanan ke Purwokerto. Di tengah jalan saya desak terus. Apa rahasianya? Apa rahasianya? Pokoknya apa? Subhanallah, kira-kira ya nggak ada 40 hari setelah kejadian itu, tidak bersamaan, ada tenggang waktu, tapi ada kira-kira tidak kurang dari 18 orang yang mengaku non-Islam minta syahadat. Dan sampai hari ini kalau sampai tanya orang itu siapa aja, saya tidak tahu. Datang keturunan Tionghoa, saya mendengar adzan di masjid ini, hati saya kok bergetar. Saya mau masuk Islam, kata pengurus masjid, suruh tempatnya Habib Umar. Saya minta syahadat. Datang dari Demak, saya sudah ke masjid Demak, katanya disuruh ke tempatnya Habib Umar. Gitu, selang beberapa hari. Ketika saya bilang, Habib, kok iki ono ngene-ngene? Dia ngabari dulur-dulure. Nek mlebu Islam kuwi enak. Subhanallah. Nah, kaum muslimin, ternyata mereka ini berhasil mengislamkan orang kafir yang sudah mati. Ya, ini benar-benar dongeng yang memukau bagi orang-orang jahil. Maaf sajalah kaum muslimin ya. Kalau orang-orang yang bodoh ya, yang begitu mudahnya terdoktrin perkataan para habib, para kiai, bahwasanya apapun yang dikatakan kiai, manut saja, percaya saja, ikuti saja. Mungkin mendengar dongeng-dongeng Habib yang seperti ini, mereka akan manggut-manggut saja. Bahkan kagum sama si Habib. Wow, Masya Allah, ini wali betul. Ya, jadi mereka tambah kagum, tambah cinta sama si Habib. Tapi tanpa mereka sadari, akidah mereka ini sudah luluh lantak dibuat oleh Habib ini. Orang yang mati di atas kekafiran, ini dikatakan masih bisa masuk Islam. Kalau memang bisa, ya, kalau memang bisa mengislamkan orang yang mati dalam keadaan kafir, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak berusaha mengislamkan pamannya Abu Thalib meskipun sudah mati? Ini paman Nabi, orang yang sangat mencintai Nabi, menyayangi Nabi, melindungi Nabi, membela dakwah Nabi. Kan kasihan kalau tetap kafir, tidak masuk Islam. Ketika sekarat, Nabi Muhammad SAW menuntunnya untuk bersyahadat, tapi sampai mati tidak bersyahadat. Maka tamat riwayat paman beliau itu, ya, kekal di neraka. Dan ketika Nabi tetap mendoakan pamannya tersebut, ya, setelah meninggalnya, Allah Subhanahu Wa Taala tegur, Allah Subhanahu Wa Taala larang. Baca surat At-Taubah ayat 113. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Makana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kerabatnya. Sudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Jadi Nabi Muhammad SAW ini kalah sama Habib ini. Orang kafir yang tidak jelas asal-usulnya bisa diislamkan sama Habib ini. Bisa selamat dari azab. Malah bisa mengabarkan kepada kafir-kafir lain supaya ikut masuk Islam. Ajib. Ajib kaum muslimin. Al-Quran saja kalah sama Habib ini. Coba baca tafsir para ulama surat Al-Baqarah ayat 161 dan seterusnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 161, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, ulaika 'alaihim laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain." Sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka itu mati di dalam keadaan kafir, mereka itu mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Ya,
dan seterusnya, silakan baca. Jadi orang-orang yang mati di dalam kekafiran, tidak ada perselisihan bahwasanya mereka ini menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib ini jelas-jelas cerita dusta dan bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.